memutuskan untuk menikah. No, honestly kalau buat dari aku, I mean kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang I just felt right, itu aja sih. I don't know, aku nggak ada jawaban yang lumayan, nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu, where you just, you know, when it's right, kita juga dulunya anak Bali, aku juga bisa, you know, I'm close to your mom, sama ibu yang kayak menurut aku itu is something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, you know, everything is just smooth, jadi it felt right. Ya jujur sih, itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxine gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu, dan mengalir dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu, kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu untuk selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia, apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana? Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih, kita memang lumayan spontan dan impulsif. Spontan aja. Dia sangat impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 so quick, sekarang kita udah married aja. Iya. Aku masih belum percaya siapa wanita namanya. So I'm still in the moment where it's like wow. Tapi no, it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Asik. Dan buat pertanyaan kedua, for that ya, obviously kita memang masih lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih ya kita lagi nyocokin jadwal, karena aku ada syuting, aku ada syuting. Yeah. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Ya, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, itu sebenarnya menjadi something yang kita nggak terlalu pernah pikirin. But we always end up, kita pasti ujung-ujungnya end up traveling bareng. You know, it's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi. Yeah, we're trying to really be together. Yeah. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, biasanya aku udah masuk film dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang it's good, that means we're sibuk. Tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya gitu, kayak aku syuting di mana, dia di mana, ketemu juga sering, kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain ini mudah-mudahan Agustus ya. Karena jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Iya kayak bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari, tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu tuh pikir September kayaknya seru gitu karena tengah tahun, terus udah gitu masih waktunya masih banyak untuk persiapan. Iya gitu, tapi ternyata kayak aduh September aku syuting lagi gitu, terus
kita pokoknya mencari-cari waktu gitu. Akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu, karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Ya kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih. Jasnya. No, I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Tapi Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih, Iya. sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya, Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa diatur. Terus akhirnya terjadi ya kawinan Luna Maya yang megah itu. Dan sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. iya, tapi Bener-bener maksudnya kayak maunya sederhana. tapi jadinya megah Maunya ya. sederhana. I wanted to be very intimate, terus lama-lama nggak tahu kenapa cukup tambah banyak orangnya ya. Ya sebenarnya intimate loh. Cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't know if that's intimate, but I had fun. Ya. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau bisa. syuting aku yang bisa diundurin. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu, karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Oh, iya. Telurnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak awkward kan suami istri. Suamiku hobi masih kayak kemarin tuh kayak gitu pacar enggak udah suami ya sekarang ya. Kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian kapan kawin nih kawin. Sekarang aku kayak masih jatuh. Ya, dan aku masih kayak kaget. Lu namanya istri, what? Istri aku, what? Itu masih kayak sebenarnya kita belum ada momen untuk absorb sih. Mencerna, ya? Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga langsung sibuk. Jadi but again it's so us, you know. I mean kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa ya. Iya. So, yeah. Jadi ya masih pengen menikmati kapan mau punya momongan dipakai itu. Jadi sih lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu, benar-benar jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Ya sekarang belum. Karena sebenarnya jujur ya gitu kan bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle gimana gitu. Dan banyak. Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Kedepan tuh rumahnya mau di mana kita gitu. tetanggaan kok. Ngerti, cuma kan barang kamu terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum banyak banget barang lo. Bertahun-tahun sendiri kan gitu tiba-tiba harus
bagi ini ya gitu. Terus aku kayak ya udah deh, ini nanti punya kamu deh di sini, terus taruh bagus. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum jejak gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejak gitu, kita decide oke, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam, dan we can decide move forward gitu loh, terutama anak ya gitu. Jadi ya agak pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Terus itu sih yang masalah itu. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Oh, media luar negeri. Oh, media luar negeri mana ya? Oh gitu. Oke. I don't know how to answer that honestly. Aku jujur nggak tahu harus kayaknya itu bantuan dari support dari fans, netizen juga sih yang membantu. Itu makanya kita itu, I mean we're so grateful lah. Itu yang membuat kita juga kayak memang benar-benar banyak yang support kita. Dan itu kan juga membawa ke it's like mouth to mouth gitu kan pasti, and I don't know, dia kan memang terkenal di Malaysia juga ya, and di internasional juga, yes. So it's her to be honest, like oh my god, now he's married, you know. Apa yang kamu temuin? Okay, I know it's something yang aku tahu, yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya gitu, karena memang udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah ya gitu. Mungkin kalau yang muda-muda gitu kan nikahnya di usia 20-an, akhir 20-an, awal 30-an. So, something yang ya kalian sendiri juga mungkin udah punya anak berapa, ketemu gue dari masih perjaka, perawan semua gitu, tiba-tiba ketemu anaknya udah berapa, 2, 3, udah SMP, SMA. Tapi akunya juga masih belum berganti status gitu. Jadi memang pada saat, ya kan aku memulai karir aja dari umur aku 16 tahun. Jadi mungkin dari awal 2000-an sampai 25 tahun gitu. Some of you gitu, beberapa teman-teman aku udah kenal lama banget gitu. Mungkin yang dari belum menikah sampai udah punya anak gitu, dan aku masih tetap dalam posisiku yang sama gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang sekian lama ini ditunggu, kapan sih ganti status gitu, akhirnya terjadi dalam waktu hanya sesingkat itu. Of course it become boom gitu. Tapi aku nggak nyangka akan se-viral dan segede itu, dan apa ya, it's like an atomic gitu loh, kayak atom gitu yang kayak kecil tiba-tiba gitu. Jujur aku nggak nyangka. Kalau viral-viral doang dikit aku nyangka lah gitu, karena paling ditunggu-tunggu lah gitu. Ibaratnya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab gitu. Tapi kalau sebesar ini aku nggak nyangka sama sekali, karena memang bukan tujuanku, bukan itu sih sebenarnya gitu, untuk bikin ini viral atau apa gitu. So I'm very thankful lah, grateful juga. Terima kasih buat netizen gitu, fans gitu, rekan-rekan media, teman-teman media yang apa yang udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya, waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali, terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang ada yang ke sekolah? Ada yang ke sekolahnya Max, ada yang ke sekolahku gitu. Aku kaget itu, ada yang interview guru aku. Siapa itu? Kamu? Oh, wow, guru aku. Tiba-tiba muncul. Guru SMA aku itu sangat kreatif ya kalian ya. itu amazing sih. Jadi pertama-tama bilang thank you yang udah datang ke Bali dan mencoba meliput. Sorry banget, kita bukannya nggak mau segala macam, tapi memang kondisinya hotel itu bukan, maksudnya tempatnya belum besar sebenarnya. Bukan besar gitu. Jadi untuk menampung banyak orang tuh sangat sulit gitu. Untuk menampung kemarin 250 undangan, 250 undangan, tapi yang datang cuma 240 akhirnya. Ya, tapi tambah kru, vendor, itu ada sekitar lebih kok 400 itu vendor doang. Jadi memang sangat-sangat udah tidak memungkinkan lah gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja, dan hari ini kita ketemu dan udah seminggu ya nikah, 10 hari ya berarti 17 ya.
Wow. Wow. Aku sih happy aja lah ya. Udah nikah Iya. ya. Harus happy ya. Tapi